Halo teman-teman yang ngerti saham. Perkenalkan saya Rudi Hartono Intan. Saya Direktur Utama PT Semakom Integrated. Ya, sebentar lagi kami akan membursa Bu atas nama SEMA. Ya, mungkin yang dari luar kota maupun yang dari Jakarta. Ya, mungkin kita bincang-bincang dikit lah Bu, biar mereka teman-teman nih tahu juga SEMA itu siapa sih, apa sih bidangnya. Takutnya nanti kalau beli saham nggak ngerti kan, kata orang kalau nggak tahu kan nggak sayang Bu. Betul. Harus kenalan dulu ya Pak ya. Dan Iya, kenal dulu Bu. Malam ini kenalannya nggak tanggung-tanggung, langsung bersama direktur utamanya. Jadi teman-teman beruntung banget nih yang malam hari ini nonton ya. Udah gitu nanti di akhir sesi kita bakal bagi-bagi GoPay Cilok nih buat teman-teman ya, buat penanya terbaik 5 orang. Nah Pak Rudi, kita ngobrol santai aja. Di awal karena kita judulnya kepo emiten nih, Mince biasanya di awal nanya dulu, SEMA ini sebenarnya bisnisnya di bidang apa dan sejak kapan nih Pak Rudi SEMA ini didirikan? Ya, jadi gini ya Bu, SEMA itu berbisnis di panel listrik Bu, dan baterai lithium yang dipergunakan untuk energi terbarukan. Mungkin saya cerita sedikit sejarahnya SEMA ya Bu ya. Boleh Pak. Kami itu berdiri tahun 2009 Bu. Dan kami adalah perusahaan pertama yang mendapat license panel listrik type test dari Siemens. Kalau Siemens-nya mungkin saya rasa teman-teman lain pernah dengar lah ya. Minimal kalau pemain sepak bola tahu dulu Bu, itu di Real Madrid kan ada tulisan Siemens Bu. Handphone Siemens ya. Jadi kami awalnya tahun 2009 Bu diberi license untuk low voltage. Low voltage itu sampai 400 volt Bu. Ya, arti kata itu yang biasa kalau di rumah kan 230, maksimal 400. Nah, berjalannya waktu pada tahun 2012 kami diberi lagi Bu nih license Bu untuk jadi lebih tinggi lah, bisa sampai produksi 17,5 kV. Nah, setelah itu tahun 2014 kami sendiri dikasih lagi nih Bu tambahan license. Ibarat kayak orang sekolah nih Bu, SMP, SD sudah lulus, SMP, SMA. Ya, sampai 24 kV. Setelah itu kami melihat kebutuhan di market menginginkan produk bagus dengan harga yang relatif lebih murah Bu. Pada tahun 2018 kebetulan ada penawaran dari Hyundai. Hyundai. Kami mengambil license Hyundai juga nih Bu ceritanya. Karena untuk mengisi market yang ingin harga lebih murah secara kualitas bagus. Nah, kalau dari Hyundai karena kami sudah dari low voltage medium, kami langsung dikasih full license Bu oleh Hyundai. Ya. Dan terakhir kami tahun 2021 melakukan sedikit diversifikasi produk Bu, untuk khusus untuk energi terbarukan. Dan kami bekerja sama dengan Fiber Home untuk membuat baterai lithium ion, di mana itu diperlukan untuk EBT ya Bu, sebagai energy storage system. Jadi kira-kira seperti itu Bu ceritanya Semakom atau SEMA. Iya, saya sebagai pemula di industri dunia baterai dan listrik itu kalau tahu tadi menyebutkan beberapa istilah yang sejujurnya saya juga belum begitu paham, kayak baterai lithium itu contohnya yang digunakan di produk apa aja sih Pak? Jadi produknya seperti ini Bu. Perumpamaan dulu kita pakai genset ya Bu. Iya. Nah, genset itu untuk menghasilkan listrik. Sekarang baterai ini kita untuk menyimpan Bu, menyimpan dulu kayak power bank lah Bu ibarat. Menyimpan sumber listriknya mau dari PLN, mau dari solar panel, mana dari apa aja bisa kita simpan, nanti kita pakai Bu ketika
tidak dapat listrik. Nah, seperti itu, Bu. Oke. Jadi kalau Ibu mungkin agak jarang ya ngelihat ya, mesti ke industri atau apa, Bu. Baru kelihatan ya. Kalau paling simple sih seperti handphone lah, power bank, Bu. Power banknya handphone gitu ya. Iya. Ketika kita habiskan handphone kita ya kita cas ke sana kan. Skala kecilnya seperti itu. Oke, nah ini baru saya sebagai pemula dari gambaran. Oke, nah itu teman-teman ya yang tadi mungkin kita senasib belum begitu paham dengan istilah dunia perbateraian. Nah, udah ada gambaran ya teman-teman, ibaratnya kayak power banknya handphone. Nah, kemudian saya juga kepo Pak, ini kan udah 1 dekade lebih berarti ya SEMA berdiri sejak 2009. Apa sebenarnya yang kiranya menjadi motivasi utama gitu ya? Dalam bisnis kan orang pasti punya motivasi tertentu lah. Nah, ini menjadi motivasi Pak Rudi beserta tim yang sekarang atau bahkan yang terdahulu ya untuk mengembangkan bisnis sampai usia 1 dekade lebih ini apa Pak? Karena pasti tantangannya kan banyak banget. Luar biasa banyak, Bu. Ya, mungkin luar biasa banyak ya Pak. Luar biasa banyak, Bu. Jadi sebenarnya kan gini, Bu. Mungkin saya cerita dari proses awal bisnis lah ya, Bu ya. Oke. Kenapa kami terjun ke bisnis ini, Bu? Ya, betul. Kenapa tertarik gitu dengan industri? Iya, tertarik ke bisnis ini kan banyak bisnis pilihan yang ada ya, Bu ya. Pertama karena awalnya kami menjual produk, akhirnya kita masuk ke sistem bikin panel. Dan kita melihat di perpanelan tahun 2009 ya, Bu. Jarang orang itu memiliki panel type test. Type test itu seperti ini, Bu. Kalau Ibu beli mobil, semua sudah dites, berfungsi dengan baik. Ya, betul. Adalah banyakkan panel non type test yang sudah diuji bannya, spionnya, tidak terintegrasi di tes semua, Bu. Nah, banyak beredar non type test. Kenapa orang memakai non type test? Karena relatif lebih murah. Type test itu mahal. Image-nya itu adalah barang import, Bu. Nah, jadi kami terjun ke sana. Boleh nih kayaknya yang import kita produksi di lokal. Akhirnya kami memberanikan diri membeli license, Bu. Udah nggak usah dari luar lagi lah, kita produksi di lokal saja. Itulah motivasi kami awalnya, Bu. Nah, setelah kami mengambil license, ternyata hambatan dan tantangan luar biasa banyak, Bu. Kita untuk meyakinkan ke customer, kami perusahaan baru, meyakinkan type test itu adalah yang terbaik untuk customer dari sisi harga. Nah, dengan tantangan-tantangan yang muncul banyak ya, banyak tantangan yang kita harus lewati, muncullah, Bu, motivasi kita bahwa oke nih, kita sudah ke bisnis ini, tidak ada langkah untuk mundur, Bu, tidak ada langkah untuk gagal. Akhirnya itu membuat motivasi kita bekerja lebih keras, bagaimana meyakinkan customer mendapatkan pekerjaan, mengeksekusi kerjaan dengan baik, memberikan servis dengan baik. Nah, itu muncul semua, Bu. Dan akhirnya juga kita berpikir, kerja keras tidak cukup, bahwa kita harus kerja cerdas. Apakah kita melakukan efisiensi, ya kita di samping itu produk-produknya kita mempelajari bagaimana memperbaikinya, bagaimana menservis customer menjadi lebih baik. Nah, itu semua motivasi muncul, Bu, dari sana, Bu, karena ketidakinginan untuk gagal dan keinginan untuk ketika kita sudah terjun dalam satu bisnis kan ingin menjadi yang terbaik, Bu. Iya, betul. Ingin menjadi yang terbaik. Nah, itulah yang selalu memotivasi kami. Dan jangan lupa, Bu, dalam tantangan kalau kita lagi down, ini kok susah banget ini. Sering-seringlah dengar lagu Never Give Up, Bu. Jadi itu motivasi. Dan kita sebagai pimpinan-pimpinan juga, Bu, bersama dengan BOD, kita sering bicara juga bahwa bagi kami hambatan itu harus kita lalui.
Dan kalau kita ada masalah, besok kita harus pikirkan bagaimana jalan keluar terbaiknya. Dan tugas kami juga untuk memotivasi karyawan-karyawan kami, staf-staf kami, supaya memberi motivasi kerja lebih baik, semua jadi lebih baik, Bu. Ya tujuannya satu, Bu, menjadi perusahaan lebih baik dan lebih baik semua untuk karyawan. Kira-kira begitu, Bu, motivasinya, Bu. Hampir Ya. semua pebisnis ya Pak, saya lihat pasti Ya. motivasi utamanya ingin jadi best di apa industrinya ya atau sektornya gitu Pak. Iya, ya. Kalau tidak kan berarti stuck, Bu, bisnisnya. Iya benar. Nanti nggak Ya, ada kan. inovasi ya Pak Rudi ya. Ya, arti kata kalau kita tidak punya motivasi, menurut saya ya kita sudah jangan ada di bidang itu, Bu. Oke. Ya, kalau kita mau di bidang kita, itu kita harus punya motivasi dan harus menjadi yang terbaik. Oke. Ya, saya rasa, ya saya juga banyak belajar, baca-baca dari orang-orang sukses lah, Bu. Mereka harus punya cita-citanya seperti apa yang ingin dituju dan dicapai. Iya. Seperti itu, Bu. Ya, betul, Jadi Pak. kira-kira begitu. Ya, ini beberapa wejangan juga nih ya buat teman-teman mungkin yang sedang membangun bisnis ya. Dari semua deretan direktur yang udah Mince wawancarai, hampir semua satu suara ya teman-teman ya. Pastinya harus punya motivasi yang spesifik ya, mau jadi yang terbaik di industrinya itu salah satu kunci juga ternyata nih ya. Pak Rudi Teramping juga. Nah, silahkan nih buat para pebisnis muda, boleh juga nih menerapkan wejangannya Pak Rudi. Oke, itu sekilas ya untuk wejangan teman-teman di sini juga. Nah, kemudian yang kepo berikutnya Pak, Ya, ada gimana? 2009 sampai ini berarti 2022, akhirnya kan SEMA Ya. mengumumkan akan IPO. Sebenarnya apa aja Betul. tujuan SEMA ini akhirnya mau go public di bursa Pak? Di tahun berarti ini di tahun keberapa ya? 12 ya? Di tahun ke-13 atau 12? Ya, sebenarnya kan begini, Bu. Kita ingin membursa kan memang kita ingin maju dan berkembang menjadi lebih baik, Bu. Iya, betul. Arti kata kita melihat permasalahan di SEMA ada di mana. Kami membutuhkan modal, dana. Saya rasa semua pebisnis sama, Bu. Supaya mau cepat berkembang dan maju, kita perlu dana. Karena dalam mengeksekusi suatu kerjaan, kita perlu modal untuk membeli material dan lain-lain. Nah, menurut kami itu adalah yang terbaik melalui bursa, Bu. Dan termurah. Dengan murah, kami bisa menciptakan produk yang murah, kami lebih kompetitif, menjual lebih banyak. Prinsipnya saya rasa semua sama ya, Bu ya. Nah, yang kedua, kami merasa kita mesti menjadi lebih profesional, Bu. Kami meyakini ketika kami masuk bursa, kita ada di audit, kita harus menulis report, kita diawasi oleh nanti teman-teman investor, semua akan melihat kami. Kinerja kami akan meningkat dan menjadi lebih baik. Itu yang kami yakini, Bu. Itulah yang memotivasi kami untuk masuk bursa. Nah, dan kami juga merasa ini, Bu, ketika kami sudah di bursa, orang lebih kenal kami, Bu. Nah, iya. Lebih tahu produk kami. Nah, jadi ini adalah sarana promosi yang sangat bagus ya menurut kami ya. Ketika seperti saya bicara dengan Ibu, banyak teman-teman investor, oh mulai tahu, ini SEMA, produknya SEMA. Siapa tahu sebidang atau industri lain, oh saya boleh order barang-barangnya SEMA, seperti itu, Bu. Nah, sebenarnya inti dari semuanya, Bu, kenapa kami IPO, kami ingin tumbuh dan berkembang menjadi lebih cepat. Seperti itu, Bu. Betul, apalagi memang sekarang benar-benar diajak semua bisnis-bisnis untuk bisa mau go public. Kalau dulu kan masih sepi ya Pak untuk perusahaan yang mau go public, tapi sekarang semakin banyaknya edukasi ke corporate akhirnya semakin banyak juga nih seperti SEMA akhirnya mau mencari pendanaan melalui bursa. Buat teman-teman juga bisa banget ya yang nonton yang mungkin punya bisnis terus punya impian sama seperti Pak Rudi akhirnya go public, bisa banget ya lewat bursa. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya Pak, hampir semua investor pasti mungkin yang belum sempat baca prospektusnya, tujuan dana penggunaan dana IPO-nya sendiri nanti untuk apa saja rencananya Pak Rudi? Ya, pertama untuk modal kerja ya Bu ya. Arti kata ketika kita ingin jualan lebih, pasti kita perlu dana lebih ya Bu ya. Untuk persediaan
Nah, ada juga kami pakai untuk development, Bu, development, research and development. Dikata seperti ini, Bu, yang seperti dari awal saya jelaskan, Bu. Kami ini dapat license dari produk terkenal lah, Siemens dan Hyundai. Dan kami sudah banyak belajar dari mereka, Bu. Arti kata kami sangat memahami. Nah, ada keinginan kami untuk membuat produk sendiri yang type test dengan harga yang lebih kompetitif. Kami perlu dana itu, Bu, untuk melakukan riset. Nah, itu dana yang akan kami pakai. Di samping itu, untuk sarana, untuk promosi, ya ujung-ujungnya adalah memang untuk meningkatkan penjualan dan menambah laba, Bu. Jadi dananya seperti, dana yang kami dapat dipakai untuk itu. Kira-kira gitu, Mbak. Jadi ada fokus juga ke R&D ya Pak ya, Research and Development. R&D ya. Dan ini juga, Bu, dan kami sendiri kalau teman-teman yang baca prospektusnya ya, Bu ya. Kami sendiri kan mengembangkan sekarang untuk di EBT, Bu, energi terbarukan. Mungkin saya ingin jelaskan dikit ya, Bu. Energi terbarukan ini adalah suatu energi yang tidak pernah habis. Kalau kita bicara adalah minyak, batu bara, suatu saat akan habis. Ini tidak akan pernah habis. Dan kami fokus ke sana, Bu, khusus untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya matahari. Nah, dari matahari itu baterai kan sudah kami bikin nih, Bu. Yeah. Nah, kami akan mengembangkan, sebenarnya ada 3 komponen utama, Bu, dalam PLTS. Ada namanya solar panel PV, ada inverter dan baterai. Baterai sudah kami kembangkan. Untuk 2-nya lagi, inverter dan solar panel, akan kami produksi juga, Bu, untuk tahun ini, planning kita. Itulah dana yang kami butuhkan, Bu. Oke, nah ini memang di happening juga ya Pak ya, energi terbarukan itu hampir semua negara kayaknya juga concern ke arah sana, dan ini SEMA termasuk bisa dibilang ya salah satu juga yang concern ke arah energi terbarukan ya Pak Rudi ya, betul? Ya, karena kami berpikir begini, Bu, bidang kami sudah hampir sama, kenapa kita tidak ke sana? Yang kedua, kami bisa memberikan sumbangsi, Bu. Minimal kita bisa mengurangi emisi green energy. Nah, dan saya lihat juga pemerintah sangat mendukung itu, Bu. Arti kata dari setiap tahun pemerintah ingin memperbanyak EBT tersebut. Jadi menurut kami ini bisnis yang sangat menjanjikan untuk ke depannya. Betul, karena concernnya memang di satu hal yang hampir semua negara juga sedang concern, Pak. Oh iya, semua negara, Bu, bukan hanya Indonesia. Nah, seperti ini, Bu, Indonesia punya komitmen, Bu, untuk EBT tersebut pada tahun 2025 kita itu harus 23%, Bu. Sedangkan tahun 2021 sekarang baru 11%. Dan 2050 nanti kita akan EBT itu 50%, Bu. Nah, arti kata apa? Kebutuhan untuk EBT itu sangat banyak. Nah, sangat banyak. Mau tidak mau mesti ke arah sana, Bu. Betul, oke. Seperti saya udah itu kira-kira itu. Kedepannya, oke. Sekaligus saya jadi belajar tentang industri energi terbarukan. Iya, sama-sama lah, Bu. Saya juga belajar dengan Ibu. Ya. Ya, pokoknya saling belajar ya kita, Pak. Ya, kita harus belajar terus, Bu. Sampai kapanpun. Ya. Betul. Nah, Pak Rudi, kalau langkah kedepannya mungkin sekiranya strategi apa aja nih yang bakal digalakkan SEMA ya, mungkin untuk jangka pendek dan panjang mungkin ya pasca nanti IPO ini, Pak Rudi? Ya, sebenarnya kan begini, Bu. Kami punya strategi 3, Bu. Artinya kata untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk strategi jangka pendek, Bu, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk waktu dekat kami akan masuk ke dalam produk inverter dan solar panel, yang mana ini untuk mengkomplitkan produk-produk PLTS kami, Bu, di mana kami sudah punya baterai. Nah, jangka pendek itu yang akan kami tuju, Ibu. Nah, untuk jangka menengah, Bu, dengan setelah kami memiliki produk tersebut, bagaimana kami bisa menjual satu sistem
dengan meringankan customer, Bu. Arti kata gini, saya kasih contoh gini, Bu. Kami setelah saya ingin membangun PLTS di tempat Ibu. Ibu kan harus bayar full kan, apa yang kami bangun Ibu bayar. Kami pasang PV di rumah Ibu, solar panel, Ibu bayar ke kami. Tidak semua orang mampu, Bu, seperti itu. Masih banyak orang yang, boleh nggak sih saya nyicil? Jangka waktu berapa lama? Nah, itu yang kami concern jangka menengah, Bu. Jadi kami akan kerjasama dengan bank atau fintech untuk pembiayaannya, biar kami bisa memberikan sesuatu alternatif ya bagi customer ya. Tidak harus bayar langsung ketika dipasang bayar. Nah, itu yang jangka menengahnya akan kami lakukan, Bu. Dengan kami juga akan masuk ke bisnis SPKLU, Bu, sama SPKBLU. SPKLU ini adalah charging untuk kendaraan listrik, Bu. Oh. Baik motor Mobil. maupun mobil ya. Nanti ke depannya setelah ada mobil listrik, motor listrik, pom bensin kan sudah tidak ada, Bu. Iya, betul. Nah, itulah alternatif gasnya, betul. Nah, sedangkan setelah jangka menengah, jangka panjang ini di EBT ini banyak, Bu. Bukan hanya PLTS. Di sini ada PLTA, tenaga air. Setelah itu ada juga angin, ada geotermal, panas bumi, dan sekarang ada yang terbarukan ombak. Bu. Ombak saja bisa dibikinkan energi, Bu. Oke. Ya, ombak. Jadi ombak sendiri bisa jadikan energinya. Kami akan ke sana, Bu, jangka panjangnya, Bu. Jadi kita bermain di EBT tidak hanya di PLTS. Iya. Tapi juga yang lain-lainnya, Bu. Jadi seperti itu, Bu, kira-kira strategi kita untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Berarti yang jelas ya ke depan pasti bakal terus ekspansi produk dan inovasinya ya Pak ya, nggak cuma di yang saat ini aja. Wah, ini Pak Rudi, kalau boleh tahu dulu memang zaman kuliahnya memang di dunia ini Pak, energi listrik segala macamnya Pak. Saya kata netizen. Kalau ceritanya nih agak lucu nih, Bu. Saya ini agak nyasar. Kenapa, nih. Pak? Karena saya itu bukan di bidang listrik elektro. Saya itu di kuliah di manajemen, di ekonomi. Oke, lo berarti sealiran dengan saya, Pak. Ya, saya juga kalau Mbak nanya saya ini kenapa, saya juga bingung kenapa saya bisa di sini. Kebetulan saya itu bergaul ya banyak dengan teman-teman dari bidang elektro, Bu. Ya mungkin awalnya itu sebenarnya saya ini kan general supplier, Bu, menjual barang-barang listrik. Kebetulan habis kuliah tahun 2000, kebetulan 98 kan krisis kan, Mbak. Iya. Tahun 2000 mau cari kerja susah. Nah, saudara saya ada dari daerah nanya, kamu mau coba jualan tidak di Jakarta? Ya, saya coba menjualan, Mbak. Nah, ternyata bagus. Dan kita juga menjadi distributor Siemens 2014. Nah, ceritanya setelah itu ya saya di bidang listrik tuh, Mbak. Nah, kebetulan memang boleh bilang saya cukup beruntung ya, Mbak ya. Banyak teman-teman yang di bidang listrik mendukung, membantu. Ya, saya adalah orang ekonomi. Dulu saya colok listrik aja takut, Mbak. Oh gitu, Pak. Saya juga bingung, nyolok listrik aja takut, kenapa saya bisa di bidang listrik. Ya, mungkin masing-masing orang kan ada jalan hidupnya ya, menurut saya ya. Yang paling penting kan saya menikmati prosesnya, Mbak. Betul. Nah, yang paling penting apa yang kita kerja kita sukai. Kalau kita tidak sukai ya tidak mungkin di bidang itu kan. Betul, dan betul. Tidak akan bisa berkembang gitu. Seperti itu. Saya kira ini dulunya teknik elektro atau yang lainnya nih, Pak. Ternyata malah sealiran. Iya, sealiran. Tapi akhirnya malah bisa concern ya menemukan jalannya di bisnis energi ini. Keren sih, Pak. Ini bisa jadi
insight juga nih buat teman-teman milenial gitu. Jadi nggak membatasi diri hanya untuk belajar di satu bidang keilmuan ya Pak Rudi ya, tetap open minded untuk semua bidang. Sampai akhirnya Pak Rudi aja hanya nyasar ke bisnis energi. Ya, mungkin satu juga Mbak, mungkin untuk teman-teman, kita harus berani mencoba ya. Mau berhasil atau gagal, kalau bagi saya, prinsip saya Mbak, lebih baik saya mencoba gagal daripada saya tidak melakukan apa-apa. Mungkin ini salah satu juga untuk teman-teman, jangan takut untuk mencoba lah. Ketika kita sudah masuk, kita akan tahu Mbak, masalahnya apa. Jadi kalau ibarat saya ya Mbak, kalau main sepak bola kita jangan jadi penonton Mbak, jadi pemain sepak bolanya. Kita akan tahu masalahnya. Kadang-kadang kita itu kalau nonton kan suka ini Mbak, komen kan, kok tendang begini aja tidak masuk sih. Nah coba main, coba tendang sendiri. Baru tahu susahnya gitu Mbak. Jadi tapi seperti kalau itu. saya terjun main sih kayaknya kalau pakai gamis ya repot ya Pak. Kan sudah ada sekarang Mbak. Oh iya, Pak Rudi kocak juga nih. Pak Rudi, pertanyaan berikutnya kayaknya saya mewakili hampir dari tadi komen yang masuk itu terkait dividen. Mungkin kebijakan dividen ini ke depan apakah akan diadakan dari SEMA ini Pak? Dari SEMA ini Bu, kita itu pasti ada Bu untuk dividen. Tapi dividen ini kan akan diberikan setelah 1 tahun ya Bu ya. Ya, betul. Dan dividen itu sekitar 30% yang kita akan berikan. Nah, semua itu kan tergantung pada berapa laba yang akan kita dapatkan, Bu. Bagaimana kinerja kita, arus kas, modal kerja, dan lain-lain. Mungkin Ibu lebih paham lah arti kata berapa laba yang ada ya nanti akan kita berikan setelah 1 tahun. Oke, Ya, jadi kalau tetap ada ya teman-teman tadi banyak dividen, tetap ada kebijakan dividen setelah 1 tahun. Jadi tinggal di ya ada lah Bu. Besarannya ya Betul. nanti mengikuti setelah 1 tahun itu pasti akan diumumkan. Iya Bu. Kan karena teman-teman juga sebagai investor menginvest tempat kami kan menginginkan sesuatu juga kan Bu. Betul. Kan tidak menaruh, menginginkan uangnya untuk berkembang juga kan sebagai tabungan ya. Seperti itu Mbak. Oke. Nah Pak Rudi, kalau kita ngobrol pandemi, sebenarnya bisnis energi seperti SEMA ini berdampak, kena dampaknya atau tidak, dan apa ya kinerja selama pandemi gimana Pak? Kalau bisnis energi khususnya bagi SEMA ini? Saya rasa bukan hanya energi, semua bisnis kena dampak ya Mbak ya. Pandemi itu kan kalau saya tidak salah tahun 2020 ya, mulai bulan Maret tuh. Betul. Saya ingat sekali Mbak, bulan Maret ketika pandemi kita mulai bingung tuh Mbak. Oke. Nah, jadi kalau dilihat teman-teman aja baca prospektusnya Semakom, penjualan kami kan turun Mbak. Dari tahun 2019 ke tahun 2020. Itu mungkin sekitar 10% lah Mbak turunnya tersebut. Nah, sebenarnya kita kan bicara dengan teman-teman yang lain juga ya Mbak. 10% itu menurut kami sudah luar biasa yang kami lakukan, effort yang luar biasa Mbak. Karena kalau mungkin Mbak dengar juga bisnis A, bisnis B, kita juga bisnis yang sebidang dengan kami rata-rata jauh menurun Mbak. Yeah. Di tahun 2020. Kenapa menurun Mbak? Banyak dilakukan pendingan terhadap kerjaan-kerjaan Mbak. Karena orang takut dengan pandemi dan fokus ke pandemi. Nah, arti kata apa? Kue itu menjadi lebih kecil. Sedangkan yang menawarkan masih banyak, sama. Nah, itulah yang menjadi salah satu concern ya, bagaimana manajemen untuk bisa tetap bertahan, ya minimal turun jangan terlampau banyak lah. Dan saya rasa SEMA sudah berhasil Mbak di tahun 2020. Dan luar biasanya Mbak, di tahun 2021 SEMA berhasil melakukan penjualan hampir double. Arti kata bukan double 11-15% ya,
2 kali lipat, Mbak. Oh, Kami merecovery penjualan. Ya, tahun 2021 kami mencatat penjualan double, Mbak.